Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di area kerja tambang bawah tanah di Tembagapura, Papua, di mana ini terlihat sekali suasananya luar biasa di area bawah tanah. Memang pekerja ini terus melakukan kinerjanya dengan operasional selama 24 jam secara shifting. Nah, tapi di lain itu, saudara, ada yang menarik yang membuat saya penasaran begitu ya. Utamanya adalah adanya rumah ibadah di dalam tanah yang lokasinya bahkan ada di 1.700 di bawah permukaan. Di sebelah kanan saya, Anda bisa melihat ini ada Masjid Al-Babul Munawar, di mana ini memang baru saja selesai melakukan ibadah sholat Jumat. Dan kemudian di sebelahnya lagi, lebih jauh di sebelah kanan, mungkin Anda bisa lihat melalui kameramen saya, ini ada gereja Oikumene. Ya, memang ini memang letaknya bersebelahan, dekat sekali, yang mungkin bisa menyiratkan bahwa untuk kehidupan toleransi ada di area kerja tambang bawah tanah Freeport Indonesia ini. Anda juga perlu melihat, saudara, di samping kanan saya, ini bahkan ada rekor dari Museum Rekor Indonesia, masjid dan gereja di lokasi terdalam dengan kedalaman 1,7 atau 1.760 meter di bawah permukaan. Nah, yang membuat saya penasaran lagi adalah bagaimana awal mula, mengapa sampai diberdirikan rumah ibadah di bawah tanah di area kerja masyarakat, pekerja tambang utamanya. Padahal kalau melihat dari produktivitas, sebenarnya harusnya lebih banyak aktivitas menambang daripada pembangunan gereja ini. Saya akan coba tanyakan kepada salah satu pekerja di sini yang merupakan penanggung jawab Lower Production, ada Bapak Hubertus Halux. Pak Hubertus, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi informasi bersama kami di sini. Ini luar biasa bagaimana istilahnya kehidupan toleransi beragama ini ada di sini, nyata di tempat kerja terlihat. Sebelum kita jauh ngobrol ke sana, yang bikin saya penasaran adalah gimana awal mula kok bisa-bisanya kepikiran itu membangun rumah ibadah di bawah tanah. Ya, jadi kehidupan di lingkungan area kerja, kita dari perusahaan sendiri tidak membatasi kita untuk melakukan peribadatan ataupun di luar ataupun bekerja. Jadi di sini diberikan kebebasan untuk mengatur jam kerja kita dan jam beribadah kita. Nah, kebetulan perusahaan di sini sangat fleksibel untuk itu. Jadi kami diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk tetap bisa bekerja dan juga tetap bisa beribadah di dalam perusahaan kita ini. Begitu. Ini berarti dibangun di tahun berapa untuk rumah ibadah ini sebenarnya? Dan pembangunan daripada ruang kerja bawah tanah ini seperti apa? Kebetulan tambang DPML set kita ini mulai start berproduksi 2014 dan gereja dan masjid yang ada saat ini dibangun di tahun 2014 awal untuk pembangunannya. Jadi mulai dari situ sampai sekarang mungkin sudah ada 10 tahun gereja dan masjid ini berdiri. Namun di sini juga bukan hanya di kita khususnya di tambang DPML set, namun di semua tambang yang Freeport buat itu semua ada tempat ibadahnya juga dan disiapkan untuk gereja dan masjidnya, semuanya disiapkan. Begitu. Dan melihat rumah ibadah ini selalu ramai ya. Jadi bekerja dan beribadah atau beribadah aja atau bekerja aja dan baru beribadah. Gimana sih konsepnya? Di sini khususnya masjid buka 24 jam untuk teman-teman melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan rukun Islam. Dan juga di gereja kita ada ibadah khususnya di DPML set ini terbuka terus. Dan ibadah khususnya itu di setiap hari Minggu pagi. Kita siapkan untuk teman-teman yang Nasrani juga untuk beribadah. Dan ini terbuka untuk ibadah oikumene. Begitu. Kalau untuk bangunannya pure, langit-langitnya itu berarti benar-benar langit-langit dari bawah tanah itu sendiri atau guanya itu sendiri atau gimana? Ini asli langsung batuan atau gunung itu sendiri yang kita buat sedemikian rupa dengan penguatan dari development system untuk geologinya, sehingga kita punya gereja, kalau kita lihat dindingnya itu semua masih sama seperti yang kita lihat di luar sini juga, dan di semua area tambang yang lain sama. Namun kita ada lengkapi juga supaya lebih aman
dengan sistem pemantauan dari geotechnical service dan sistem pemantauan geoteknikal, sehingga setiap pergerakan dari batuan di dalam atau di area tempat kita bekerja ini bisa termonitor segala sesuatunya. Jadi lebih aman kalau orang beribadah. Lebih dari itu, rumah ibadah ini bersebelahan. Ada masjid dan juga ada gereja begitu. Melihat lebih jauh sebenarnya seperti apa sih kehidupan toleransi daripada para pekerja di sini? Ya, jadi kebetulan di sini mungkin toleransi yang paling tinggi ada di sini. Karena di sini mulai dari berbagai macam latar belakang, karakter orang dari setiap daerahnya masing-masing, termasuk dari luar negeri juga ada di sini. Sehingga di sini kita kehidupan untuk secara antara satu dengan yang lainnya begitu erat, di mana kita pernah di sini juga kita adakan di tahun lalu, kita mendapatkan salah satu penghargaan juga yang tertinggi di Indonesia, rekor muri ya benar, di mana gereja pas Paskah Jumat Agung, di sini kita rayakan Jumat Agung, dan di sebelah kita rayakan atau buka puasa bersama kita sebutnya. Dan kita jadikan satu semua di satu momen yang sama di jam yang sama. Seperti itu. Dan di sini pun untuk toleransi kita dalam pekerjaan sendiri, di mana setiap Desember untuk teman-teman yang akan meninggalkan job site cuti, teman-teman Nasrani yang berangkat, teman-teman Muslim yang jaga tambang untuk tetap terus bekerja mengaktifkan tambang, berproduksi. Sebaliknya pun jika Lebaran seperti itu, teman-teman Nasrani semua yang tinggal dan teman-teman yang Muslim berangkat cuti untuk merayakan Lebaran, seperti itu. Luar biasa, ini memang penerapan Pancasila kelihatannya memang diterapkan di sini, utamanya sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, dan utamanya adalah itu tadi, bagaimana menjaga toleransi itu agar tidak hanya terjadi di area kerja bawah tanah Freeport aja, tapi semoga ditiru oleh masyarakat Indonesia. Kita berharap tersebar ke semuanya. Di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih sudah menginspirasi kami. Terima kasih Pak Hubertus. Ya itu saudara, kelihatannya kalau melihat daripada hal-hal yang tadi disampaikan, bagaimana menjaga toleransi antar pekerja dari PT Freeport Indonesia sendiri, mungkin satu kata atau bahasa Latin yang paling populer, ora et labora, itu benar-benar diterapkan di sini, yakni bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa tidak bisa dipisahkan, itu semuanya berjalan secara beriringan, ya karena kita bekerja adalah untuk memuliakan namanya, untuk berbagi manfaat kepada sesama, dan tentunya meminta perlindungan. Valentina Sitorus, Adini Anissa, Tembagapura, Papua Tengah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.